Misteri Glundung Pringis. Misteri hantu Glundung Pringis. Kampung Buluk termasuk salah satu kampung terjauh di wilayah ibu kota kecamatan. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat tergolong sangat lambat. Malah bisa dibilang hampir 90% penduduknya merupakan warga miskin. Bisa dibayangkan bagaimana suasana dan kondisi kampung Buluk tersebut. Penduduk yang masih jarang serta pekarangan luas berhiaskan pohon-pohon besar hampir menutupi seluruh rumah warga di tengah suasana yang menakutkan tersebut. Timbullah suatu cerita horor hantu Glundung Pringis yang menyeramkan. Wujud hantu Glundung Pringis merupakan sebutan bagi salah satu makhluk gaib yang berwujud layaknya manusia. Namun yang sangat menyeramkan, hantu ini menampakkan diri dengan hanya berwujud kepala saja, tanpa adanya badan. Jenis hantu ini hampir mirip dengan hantu Kuyang Kalimantan yang konon merupakan ilmu hitam untuk keabadian. Siapa saja yang pernah lari terbirit-birit ketika melihat penampakan serupa, jangankan hantu, melihat kepala manusia asli saja kita sudah ketakutan. Jika tanpa adanya badan, inilah hantu yang disebut kerap warga sekitar kampung Buluk. Konon kepala hantu tersebut ketika dilihat manusia, matanya akan merah menyala serta tertawa lebar. Memperhatikan giginya, kebanyakan hantu ini menampakkan diri dengan suatu kejadian. Kampung Buluk memang sangat rimbun dan banyak terdapat pohon besar. Salah satu pohon terbanyak di kampung tersebut adalah pohon kelapa, menjulang tinggi, serta buahnya yang terkadang ditunggu kering oleh pemilik sehingga akan jatuh sendiri. Pada malam hari, ketika terdengar seperti kelapa jatuh, hampir 75% ketika didekati dan dibawa oleh pemilik maupun penemu buah tersebut, secara misteri berubah menjadi sosok hantu Glundung Pringis yang menyeramkan. Kisah yang pernah dialami Slamun adalah seorang warga kampung Buluk yang memiliki rumah dekat bantaran Kali Oya. Suatu ketika saat Salamun pulang dari ronda sekitar pukul 1 malam dan hendak buang air kecil di belakang, tiba-tiba ia mendengar suara kelapa jatuh di belakang rumahnya. Ia memiliki keyakinan bahwa suara yang ia dengar merupakan bunyi kelapa jatuh, sehingga bergegas Salamun mencarinya dengan berbekal lampu senter. Di waktu itu sebenarnya Salamun memiliki perasaan yang kurang enak, terlebih begitu menginjakkan kaki ke perkarangan belakang rumah. Angin bertiup kencang
seolah menerpanya. Pencarian kelapa jatuh pun dimulai dari ujung perkarangan hingga pinggir bantaran kali. Namun demikian usahanya belum juga membuahkan hasil. Hingga ketika ia membalikkan badan, tiba-tiba angin sangat kencang menerpanya hingga lampu senter yang dibawanya padam. Bulu kuduk Salamon semakin berdiri. Perlahan ia menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Betapa kagetnya ia ketika kakinya menendang sesuatu. Nah, ini dia kelapanya. Kalau rezeki memang tak kemana, gumamnya sambil memungut kelapa tersebut. Setelah puluhan langkah, akhirnya ia sampai di perkarangan yang tidak begitu rimbun, hingga cahaya bulan bisa menyinari. Kaget setengah mati ia rasakan setelah ia melihat kelapa yang dibawanya berubah menjadi kepala dan wajahnya sangat menyeramkan. Matanya bersinar merah serta tertawa menunjukkan giginya sambil berteriak dan berlari. Salamon berharap segera sampai ke pintu rumah. Belum juga sampai pintu belakang rumah, ia terjatuh karena terjerat oleh sarung yang tadinya ia serempakkan ke bahu. Ketakutannya pun semakin menjadi, dan seolah ingin segera mengakhiri kejadian tersebut. Namun apa daya, hantu gelundung pringis yang menyeramkan tersebut justru terlihat menggelinding di hadapannya. Sambil beranjak dari tempatnya terjatuh, Salamon bergegas melanjutkan pelariannya tanpa menghiraukan lampu senter yang jatuh. Sementara hantu gelundung pringis terlihat menyelinap di pohon bambu dengan suara bergemerosok serta cahaya yang mengkilat lantas menghilang.